Kalau gitu sebenarnya Mas Huda sampai kapan sih ultimatum yang diberikan PKB untuk Pak Prabowo dan Gerindra? Ya selama tidak ada lawan prestasi, sama-sama komit menjaga kontrak politik, saya kira nggak ada ultimatum gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dinamika masing-masing poros berbeda. Dinamika kami dengan Gerindra berbeda, dinamika PDIP dengan partai koalisinya berbeda, Mas Anies dengan dinamika partai koalisi juga berbeda. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Imin, saya ingin pertegas lagi. Jadi ultimatum terakhir sesungguhnya ya Oktober itu, di Berarti mana mendekati pendaftaran ya? ya karena kelihatannya semua poros akan berujung akan deklarasi di paling ujung. Tapi kalau misalnya PKB mengusulkan nama Caimin, bukan seharusnya hal ini juga diusulkan ke partai lain, bukannya pas deket-deket pada saat hari H pendaftaran, Mas Huda? Kita percaya Pak Prabowo kesatria, seorang kesatria kan cirinya satu, memegang janji saya kira. Dan Pak Prabowo menyampaikan itu berulang-ulang bahwa hak cawapres adalah haknya Gus Imin gitu. Dan kita merasa itu termasuk kesetiaan Pak Prabowo memegang kontrak politik yang sudah ditandatangani. Tinggal mungkin nunggu waktunya saja. Oke, kalau nunggu waktunya itu kalau misalnya sampai di akhir-akhir, Bang Andre, kalau misalnya koalisi akhirnya tidak mendukung Caimin sebagai bacawa pres Pak Prabowo, maka kan langsung ditinggalkan tuh menjelang pendaftaran nanti, Bang Andre. Ya, tadi saya sudah menyampaikan, Bang Huda juga sudah menegaskan, beliau sangat yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo dan Partai Gerindra tidak akan mungkin meninggalkan Gus Muhaimin. Dan saya juga meyakini hal itu sampai saat ini, bahwa Partai Gerindra dan Pak Prabowo berkomitmen untuk selalu bersama-sama dengan Pak Gus Muhaimin dan juga PKB. Kita sudah sangat solid, kerjasama kita bukan hanya di tingkat DPP, bahkan sudah di tingkat wilayah maupun kota dan kabupaten. Dan kita melihat dengan PKB, kita di Koalisi Kebangkitan Indonesia, tren survei Pak Prabowo naik, dan juga tren survei Partai Gerindra dan PKB juga konsisten naik. Sehingga menurut saya ini koalisi yang cocok, berjodoh, dan sangat solid. Dan insya Allah akan bersama-sama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan mengantarkan calon presiden dan cawapres yang kita usung bersama-sama ke KPU. Kalau gitu, seperti itu. Kalau gitu Mas Adi, sebenarnya seberapa besar peluang Caimin masuk menjadi bacawa pres terakhir ini untuk Pak Prabowo? Karena kan belakangan muncul beberapa nama seperti sebutnya ada Mas Erick Thohir. Mas Adi. Kalau bicara tentang peluang, tentu peluangnya besar ya. Apalagi ada golden ticket ataupun kunci Inggrisnya itu sebenarnya ada di PKB. Kalau dalam konteks itu mestinya tidak butuh waktu yang cukup lama sebenarnya bagi Prabowo dan Gerindra untuk segera mengumumkan Gus Muhaimin sebagai cawapres Prabowo Subianto. Apalagi golden ticket di PKB. Kunci Inggrisnya ada di PKB. Apalagi sih yang ditunggu, toh kebutuhan politik misalnya untuk menambah kekuatan politik Prabowo di 2024, jawabannya di PKB. Jadi keraguan apa sebenarnya yang kemudian membuat kenapa Gus Muhaimin tidak segera diumumkan? Kan ini yang sebenarnya menjadi tanda-tanda pertanyaan publik yang sampai saat ini, Audrey, itu belum selesai. Kalau dari dulu mungkin ya Prabowo Subianto itu masih belum terlampau yakin dengan elektabilitasnya Gus Muhaimin. Karena misalnya ada jarak pemilih PKB yang 9,6 itu tidak terkonfirmasi secara otomatis mendukung Gus Muhaimin. Tapi kan ada rentang waktu sekitar 2 bulan 3 bulan untuk meyakinkan Prabowo dan meyakinkan Gerindra bahwa Gus Muhaimin bisa mengambil alih semua suara PKB yang kemudian 9,6 didapatkan Pilpres 2019 yang lalu itu. Itu satu-satunya jawaban yang paling mungkin kenapa tidak kunjung diumumkan. Saya juga batas akhir soal PKB itu kapan akan memutuskan sikap politiknya sampai tanggal 25 November sebelum jam 12. Disitulah sebenarnya PKB masih terus bertahan bahwa karena itu adalah tanggal akhir di mana pendaftaran capres dan cawapres KPU itu akan ditutup. Sepanjang itu juga maka akan ada perdebatan, ada negosiasi dan kealotan-kealotan yang saya kira akan terjadi pada kedua partai. Dan godaan besarnya adalah bacawa pres ya, makanya PDIP buka tangan begitu ya. Welcome kalau misalnya PKB mau gabung bersama.
Betul, karena begini, karena bagi PKB cuma satu kok passwordnya yang memastikan Gus Imin sebagai cawapres, maka disitulah pelabuhan politik dari PKB. Kalau besok PDIP mengumumkan Gus Muhaimin sebagai pendamping Ganjar misalnya, besok pun kerjasama dengan Gerindra itu rasa-rasanya akan diedit kok. Kan itu saja kalau membaca statement dari Gus Mungkin nggak Muhaimin sih itu Mas Huda? dan seterusnya. Ya kita lihat perkembangan gitu. Itu tergantung Andre juga. Karena begini ya, Andre itu butuh elemen surprise, butuh elemen kebaruan dalam koalisi gitu. Oke. Itu yang saya sering kali sampaikan, kalau suatu saat ini Andre PAN gabung, Golkar gabung, itu nggak ada elemen surprise ya, nggak ada elemen kebaruannya. Elemen surprise-nya yang dimaksud Koalisi, kalau gitu gimana? elemen surprise-nya PKB kalau gabung Mbak, karena kita belum pernah koalisi dengan Oh, Gerindra. oke. Dan elemen surprise itu menjadi penting karena PKB sekali lagi menutupi kekurangan Prabowo 2 kali pilpres kalah, yaitu tidak dapat insentif elektoral yang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan itu kebetulan memang basis addressnya Pak Gus Imin dan PKB gitu. Nah itu aja, dan itu seringkali kita diskusikan dengan teman-teman Oke. Gerindra. Oke, kalau gitu Bang Andre, ada nggak sih partai politik lain misalnya nih mau gabung bersama dengan koalisi KKIR? Nah kemudian itu kira-kira gimana caranya Gerindra memastikan bahwa PKB tidak akan terganggu dan nggak lari dari koalisi? Ya, begini Audrey, kalaupun ada ya partai politik lain yang bergabung dengan koalisi kami, tentu tidak akan mengganggu piagam kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Pak Bang Huda tahu persis lah mekanisme yang sudah kita kesepakati bersama, bahwa tetap sekali lagi meskipun nanti ya akan banyak partai politik ya, anggaplah PBB sudah bergabung, lalu insya Allah habis ini Gelora akan bergabung, Oke. mudah-mudahan bisa PSI, dan harapan kita Bang Huda dan saya misalnya PAN dan Golkar bergabung gitu misalnya kan, jadi koalisinya KKIR ini menjadi koalisi besar. Ya tentu ini tetap tidak akan mengganggu bahwa penentu capres dan cawapresnya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tapi Baik. tentu ya partai-partai politik lain ketua umumnya akan didengarkan dan dilibatkan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tapi tetap pemegang kunci Inggris cawapres Pak Prabowo ya tetap Gus Muhaimin. Dan Oke. sampai saat ini kita bicara hari ini bahwa Gus Muhaimin adalah kandidat cawapres terkuat. Dan kami meyakini insya Allah saya dan Bang Huda akan bahu-membahu datang ke KPU bersama-sama. Insya Allah jodoh pasti Baik. bertemu Bang Huda. Insya Allah itu. Oke, terima kasih Bang Andre, terima kasih Mas Huda dan juga Mas Adi, sehat selalu.